Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi teks prosedur. Pernahkah kalian menonton televisi tentang cara membuat makanan atau cara make up atau cara menanam sayuran? Hal ini berhubungan dengan teks prosedur. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Pengertian teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Langkah demi langkahnya disusun secara sistematis dan bertahap mulai dari awal sampai akhir. Teks prosedur dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, teks prosedur yang memuat cara penggunaan benda, alat, atau sejenisnya. Contohnya, cara menggunakan handphone. Yang kedua, teks prosedur yang memuat cara melakukan aktivitas atau kegiatan. Contohnya, cara membuat nasi goreng. Yang ketiga, teks prosedur yang memuat sifat-sifat tertentu atau suatu kebiasaan. Contohnya, cara meminum susu segar. Teks prosedur terdiri dari 3 struktur atau bagian, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan struktur pertama teks prosedur. Bagian tujuan ini berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur tersebut serta hasil akhir yang ingin dicapai jika sudah melakukan langkah demi langkah yang diinstruksikan. Yang kedua, material. Material merupakan bagian yang menginformasikan keperluan apa saja yang dibutuhkan, misalnya alat, bahan, atau material lainnya yang akan digunakan selama proses berlangsung. Namun, tidak semua teks prosedur mempunyai struktur ini. Biasanya, teks prosedur yang memuat tentang cara membuat sesuatu memiliki bagian ini. Misalnya pada teks prosedur makanan, seperti teks prosedur cara membuat donat atau resep makanan lainnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan struktur teks prosedur yang terakhir adalah langkah-langkah. Bagian ini merupakan bagian utama dari sebuah teks prosedur. Isinya merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk memperoleh hasil akhir sesuai tujuan teks prosedur itu sendiri. Langkah-langkah ini harus disusun secara berurutan mulai dari awal sampai akhir dan jangan sampai ada langkah yang terlewat. Berikut contoh cara membuat telur ceplok. Alat dan bahan. Yang pertama telur, yang kedua minyak, ketiga penggorengan. Langkah-langkah membuat. Yang pertama, panaskan minyak dalam penggorengan. Yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam. Yang ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Perhatikan contoh teks prosedur ini. Cara membuat telur ceplok merupakan tujuan. Alat dan bahan yaitu material. Yang terakhir adalah langkah-langkah. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menunjukkan dan menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu dengan benar. Langkah-langkah tersebut disusun secara berurutan agar mudah diikuti oleh pembaca. Adapun beberapa tujuan lain yaitu sebagai berikut: membantu pembaca dalam melaksanakan sesuatu dengan memberitahukan tata caranya, memberitahu keperluan apa saja yang dibutuhkan sebelum mulai melakukannya, memberikan petunjuk secara tepat dan jelas
menjelaskan tahap-tahap melakukan sesuatu secara urut atau step by step. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disusun agar tidak ada tahap yang terlewat dalam mempraktikkan langkah-langkahnya. Menyelesaikan sesuatu sesuai rencana agar tepat waktu. Fungsi teks prosedur. Fungsi teks prosedur adalah menyajikan informasi yang membantu dan memudahkan pembaca untuk mengetahui serta memahami tahapan yang benar dalam mengerjakan sesuatu. Fungsi-fungsi lainnya yaitu yang pertama, menginformasikan melaksanakan sesuatu dengan metode dan langkah-langkah yang urut serta terperinci. Yang kedua, memudahkan pembaca mengetahui bagaimana caranya melakukan sesuatu. Yang ketiga, memberikan petunjuk agar pembaca bisa melakukan suatu pekerjaan secara tepat sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, menjelaskan tujuan melakukan suatu kegiatan dan cara paling mudah untuk melakukannya. Yang kelima, membagikan ilmu dan informasi seputar cara melakukan suatu kegiatan tertentu atau cara membuat sesuatu kepada pembaca. Manfaat teks prosedur. Secara garis besar, manfaat teks prosedur adalah memudahkan pembaca dalam melakukan sesuatu kegiatan. Hal ini dikarenakan pembaca diberi petunjuk melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Ada beberapa manfaat teks prosedur lain. Berikut diantaranya. Yang pertama, pembaca mengetahui cara-cara melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua, pembaca tahu cara menggunakan peralatan dengan benar. Yang ketiga, pembaca diberi petunjuk cara mengerjakan sesuatu dengan urutan dan waktu yang tepat. Yang terakhir, pembaca jadi tahu dan paham bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.